Alhamdulillah pada kajian subuh di Masjid Nurul Khairat. Nah, ini sarapan nasi uduk di Pak Nadi. Mana nih Pak Nadinya nih? Ini nasi uduk. Ibu nih kita alhamdulillah nyobain. Bener pantesan ngantri ya. Pantesan ngantri. Jangan itu jangan. Kirim jangan. Nah, iya udah saya WA tadi belum dibaca nih. Kayaknya keluar kota nih. Apa proyek bongkar panggung RW. Ya, kita masih di masjid ini. Kita masih di masjid habis Jebak lah. kajian. Ayo merapat di sini. Pak Nadi. Nah, kita masih ngopi tuh, kopi masih penuh tuh. Tuh. Para ustadz kumpul semua tuh. Sarapan bareng berkah. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Nurul Khairat yang dimuliakan Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di tanggal 20 bulan apa nih Pak? Masih bulan Safar ya? Masih bulan Safar. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita tercatat sebagai umat yang nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, untuk lebih kita mendapat keberkahan, maka kita baca suratul Fatihah sebelum kita memulai kajian kita. Kita niatkan, kita hajatkan, wabil khusus buat niat hajat-hajat kita dan keluarga kita. Kalau yang sedang sakit, kita minta Allah berikan kesehatan agar kita senantiasa nikmat untuk beribadah, juga dalam berikhtiar mencari nafkah untuk anak dan keluarga. Kalau yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan Ketua Masjid Jami Nurul Khairat beserta para pengurusnya, para ustadznya, para imamnya, para donaturnya,
dan mobil khusus jamaah yang terus memakmurkan Masjid Nurul Khairat ini, mudah-mudahan diberikan ridho dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syuhada'ilahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba saya mau tanya biar nggak ngantuk, Pak. Yang bisa jawab saya kasih hadiah awal, belum masuk materi. Bulan lalu saya bahas apa, Pak? Ayo, yang masih ingat bulan yang lalu saya bahas apa temanya? Ayo ingat Pak. Padahal ada di YouTube, kan? Bulan lalu ada yang ingat bahas apa? Hah? Saya pending biar nggak ngantuk ya. Bulan lalu kita bahas tentang keutamaan adalah istighfar. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu tahun bulan yang lalu kita bahas istighfar. Nah, maka saya belum bawa kitabnya karena saya pengen membuat kekuatan dasar dulu sebelum nanti kita masuk ke dalam kitab. Pada kesempatan subuh kali ini menyambung istighfar kemarin, sebenarnya saya katakan ada dua kalimat yang kalau kita dawamkan kalimat ini, hidup kita akan tenang. Istighfar ini banyak, khasiatnya banyak. Ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, jadi begini, Imam Hasan Al-Basri ini salah satu ulama besar. Jadi beliau juga tempat curhat, ya, tempat curhat ya, kayak saya lah. Ya, orang datang ke rumah, kadang ustaz, kadang pengusaha, tapi tanda kutip yang lagi ada masalah. Ya, pengusaha datang ke rumah saya, Pak, tapi lagi kondisi mau bangkrut, nah, itu baru rumah. Kalau udah jaya hilang, pejabat ya, lagi nyari jabatan datang ke rumah saya, udah jadi mah hilang, kan itu. Yang sakit datang ke rumah udah sehat, alhamdulillah sih masih silaturahim. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini juga tempat curhat para umatnya, para jamaahnya. Ada 3 orang yang datang. Ini Pak Nadi nggak kelihatan ya? Dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Orang hijrah yang Masjidil Haram. Kalau nggak ada Pak Nadi, kayaknya kopi belum jadi. Apa nyiapin nasi uduk kali Pak ya? Soalnya saya belum nyobain nasi uduknya. Jadi Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh 3 tamu. 3 tamu ini membawa masalah yang berbeda, tapi jawabannya sama. Datang 1 orang, yang pertama yang datang bukan 1 orang, yang datang 1 warga, 1 kelompok datang. Assalamualaikum Imam. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin minta amalan kampung saya. Nah, ini kepala desanya nih. Kepala desanya datang sama beberapa pengurus kepala desa. Kampung saya sedang dilanda kekeringan. Jadi sawah-sawah pada mengering, nanam
tanaman apapun tidak bisa disiram. Ya kalau nyiram sih pasti nyiram, tapi kan kalau ada hujan biasanya lebih efektif, kecuali kalau hujannya besar malah jadi petaka juga. Jadi saya minta tolong amalan, bukan minta doakan, minta amalan bagus ya. Makanya kalau kita datang ke ustaz, datang ke kiai ya, datang ke habaib, ya kita minta ilmu, ya kita minta doa, tapi juga minta amalan. Karena namanya guru-guru kita ini pasti juga dapat amal-amalan dari guru-gurunya lagi. Dan insya Allah nanti nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dikasih amalan apa oleh Imam Hasan Al Basri? Amalan baca istighfar. Itu yang pertama. Kedua, datang lagi satu keluarga ini ya datang ke Imam Hasan Al Basri juga curhat. Imam, saya minta amanah. Ya. Kenapa? Kondisi usaha saya lagi bangkrut. Wah, udah sulit nih kayaknya. Kalau enggak, walaupun ditanam modal lagi juga mesti gede nih tanam modalnya. Seperti zaman Covid ya. Saya sebelum Covid tuh Pak punya rumah makan 3. Jadi makanya saya pengobatan itu nggak nyari duit Pak. Jadi saya ngobatin orang datang ke rumah saya berobat itu rata-rata malah orang-orang yang tidak mampu mau berobat ke dokter nggak bisa, akhirnya saya tangani. Kadang saya ngasih ongkos gitu. Jadi itu kita memang berat ya kalau dalam perjuangan dakwah itu berat. Rasulullah tuh Siti Khadijah itu hartanya kaya sekali Pak. Rasulullah tuh dapat kalau harta rampasan habis berperang, ghanimahnya yang didapatkan Rasulullah itu miliaran kalau kelas kita sekarang Pak. Karena Rasulullah dapat bagian sekitar 5%. Ya, misalkan dapat ghanimah 100 miliar, nah Rasulullah dapat 5 miliar. 20%. Rasulullah dapat 20 miliar. Tapi nyatanya kita lihat kehidupan Rasulullah mewah tidak Pak? Tidak sama sekali. Kita lihat ya, baru kita lihat kemarin ada video tentang bagian rumah Rasulullah saat dulu. Ya Allah Pak, atapnya dari pelepah kurma, bawahnya pun tanah. Tuh. Padahal Rasulullah pemimpin umat, beliau pedagang, istrinya kaya raya Siti Khadijah, habis hartanya buat perjuangan dakwah. Lalu ketika harta rampasan itu ghanimah, makanya kan ada istilah kalau ustaz menceramah nggak usah minta amplop ya, nggak usah minta bisyarah. Ya memang ustaz sebaiknya tidak minta. Saya pantangan Pak, karena guru saya mengatakan kalau kita ceramah minta amplop ya itu dosa. Lebih dosa lagi kalau panitia masjid, DKM masjid nggak ngasih amplop sama ustaz. Ya, nggak boleh Pak. Itu jangan. Ya. Makanya kalau ada yang sampai ya masing-masing mungkin punya manajemen ya. Saya punya kenalan Ustadz Tenalan. Ya dia tidak pernah menarifkan. Ya tapi ketika saya telepon, ini ada masjid yang mengundang antum ceramah nih. Ke ini aja asisten saya Ustadz. Padahal sahabat saya. Ada 5 asisten, bayangkan ya Pak. Jadi yang nego harga tuh asistennya itu di atas 10 juta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Rasulullah tidak begitu, tidak menarifkan. Ya, Rasulullah malah habis duitnya buat dakwah. Jadi harta rampasan itu dibagi perang, dibagi dakwah dalam dakwah. Saya tiga rumah makan sebelum pandemi Covid. Dulu saya di Priuk punya 4 rumah makan. Jadi saya tuh memang dari dulu dianjurkan sama kiai-kiai saya, dakwah itu adalah tugas, bukan untuk mata pencaharian. Saya dakwah dari tahun 95 Pak, saya udah dakwah, udah ngajar. Saya tahun 98 udah ceramah keliling Kuningan Cirebon. Tahun 98 itu ceramah nikah segala macam. Padahal saya belum nikah tahun 98. Terus tahun 2003 itu banner saya
foto saya udah dipajang di keliling Jabodetabek. Jadi kalau Bapak mungkin dulu pernah ke Jababeka 2003, sekitar 2003, 2004 sampai 2005, itu Kalbe Pharma itu salah satu produknya Promah, New Promah itu kalau bikin iklan New Promah ada acara dari New Promah untuk pemeriksaan dokter gratis dan ceramah agama, juga pengobatan hikmah. Nah, itu ada saya, Pak. Dokternya perempuan, penceramahnya saya, keliling Jakarta, Bekasi, masjid-masjid, sekolah-sekolah. Jababeka dulu jualan panduk saya gede banget tahun 2003. Tapi saya dakwah saya tidak nyari duit di situ, walaupun ada kontrak dari Kalbe Pharma. Gitu. Saya udah pernah masuk TV, Pak. Cuman sayangnya nggak muat. TV-nya kecil. Kalau Bapak 2009, tanggal 9 bulan 9 2009 bulan puasa, itu Haornas, Hari Olahraga Nasional zaman Pak SBY, itu penceramahnya saya, Pak, di Menpora. Ya, itu live di TV One, di Metro TV. Jadi dulu saya waktu zaman di Priok ya sudah. Tapi dakwah kita, kata Kiai, saya dilarang sama Kiai untuk dulu saya dibawa sama direkomendasikan sama Cici Paramida, artis dangdut, karena saya satu keluarganya saya ngajar. Saya dimasukkan untuk masuk dai TPI dulu, Pak. Karena biar udah di lobby sama Cici Paramida itu ke produser. Tapi saya dilarang sama guru saya untuk masuk ke entertain terlalu dalam. Saya dulu pernah ikutan sinetron, Pak. Kalau Bapak dulu tahun 2000-an dulu ada sinetron namanya Harga Diri, Indosiar misalnya, sama Haribo dulu saya main juga, sama Bella Sakira dulu. Itu saya jadi polisi dulu di Al Azhar dulu itu. Jadi saya pernah ikutan sinetron karena saya di pesantren dulu belajar acting. Pesantren di Gontor, cabang Gontor di Subang itu ada latihan acting. Jadi saya sinetron pernah, karena kebetulan bendahara sinetron dulu Multivision Plus itu tetangga di Priuk. Jadi saya pernah di entertain, pernah di dakwah, dagang juga rumah makan ayam bakar di Priuk, ayam bakar bumbu kesehatan Nusantara itu ada 4 tempat saya. Ya, bapak saya dulu kasubsi kependudukan, pimpinan kasubsi kependudukan Jakarta Utara, PNS lah. Jadi saya juga ceramah di kelurahan, di wali kota, di kecamatan. Cuman itu proses pindah ke Depok, saya buka lagi rumah makan karena jamaah-jamaah saya nih banyak yang nganggur, pengen kerja. Ya udah kita buatin rumah makan di Pondok Cibubur 2, di Ladang Awi 1. Nah itu mereka yang jalan itu. Saya cuma mengontrol aja, datang sore saya pengobatan, walaupun yang ngolah saya yang bikin. Tapi pada akhirnya pandemi tutup semua kan. Pandemi tutup, apalagi Pondok Cibubur pertama kali Covid tuh, Pak. Di Indonesia kan pertama kali orang yang Covid satu keluarga pulang dari Amerika itu di Pondok Cibubur dekat rumah makan saya. Karena rumah saya kan cuma 1 menit dari Pondok Cibubur itu. Jadi saya itu kampung saya tinggal di kampung. Kampung saya itu dihimpit sama Pertamina, komplek Pertamina di bawahnya rumah saya. Pak Nadi juga berapa kali ke rumah. Terus Pondok Cibubur, komplek koperasi. Itu Covid semua tutup. Semua tutup. Ya, termasuk ya rumah makannya. Ya dari situlah saya off, walaupun banyak investor, banyak orang-orang yang pengen memodali lagi, terutama dari Brimob, berapa jenderal, gak usah buka lagi rumah makannya karena salah satu pelanggan saya dari Brimob. Tapi saya pribadi merenung dalam fokus di dakwah, karena bulan waktu Covid itu saya kebetulan diamanahi untuk membantu Brimob dan warga untuk membuat masjid di pinggir gas alam. Nah itulah saya mulai fokus di Depok. Dulu kan di Priuk terus dakwah. Ketika Covid tutup semua masjid di Priuk. Jadwal saya tutup, walaupun sekarang udah mulai dibuka lagi di Astra, di Sunter, itu mulai kita dibuka lagi sama. Tapi dulu ditutup semua karena pakai orang setempat. Nah itu proses itu. Datang ke Imam Hasan Al Basri, saya mau bangkrut. Dulu Pak luar biasa ya Pak. Saya punya teman Pak, miliaran tuh modalnya habis ketika Covid. Ya mungkin bapak-bapak ada juga yang punya usaha yang jatuh ya ketika Covid.
luar biasa. Gimana mudahnya keluar rumah aja nggak boleh, ke pasar aja dipantau ya, itu benar-benar mencekam. Jadi apa kata Imam Hasan Al-Basri? Dikasih amanah istighfar, orang yang mau bangkrut. Yang ketiga datang lagi suami istri. Imam Hasan Al-Basri, saya minta nasihatnya, minta amanah. Saya udah bertahun-tahun nikah, istri saya belum hamil. Dikasih amanah yang sama, istighfar. Dan memang di dalam Al-Quran Bapak bisa buka ya, ada di surat Hud. Itu istighfar itu bukan hanya untuk permintaan ampun kepada Allah. Orang yang rajin membaca istighfar diampuni dosanya oleh Allah, lalu diberikan cahaya hatinya oleh Allah, lalu dibukakan jalan keluarnya oleh Allah, lalu diberikan rezeki oleh Allah yang luas. Istighfar ini banyak kan. Bulan kemarin ingat yang saya cerita tentang penjual kue itu kan, yang nampung Imam siapa? Imam Ahmad. Akhirnya dapat juga dari tadi saya ngeliatin minyak nganggur. Ini Pak, minyaknya buat Bapak. Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini buat Bapak. Dioles banyak. Dioles ke istri Bapak, jangan ke istri orang. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tuh ya kaget dengan seorang penjual kue Pak. Paling ya bukan kita kecilin ya. Kalau penjual kue ini punya gerobak 20 tempat ya, itu luar biasa. Ini penjual kue tapi luar biasa dengan mendawamkan membaca istighfar. Tuh, saya baca istighfar berapa kali, teh manis datang kan. Ini rezeki ini kan. Belum kopi nanti habis kajian. Nah ini jadi istighfar nih Pak, luar biasa. Ya bulan kemarin kita sudah bahas itu. Nah ada satu lagi amalan setelah istighfar, apa? Kalimat alhamdulillah. Ini yang perlu kita dawamkan. Jadi alhamdulillah ini bukan hanya sekedar ucapan kalau kita nerima rezeki atau kita lagi bahagia. Kita kalau lagi bahagia, alhamdulillah ya Allah, ya tender saya lolos, alhamdulillah ya Allah, dagangan saya habis, alhamdulillah ya Allah, anak-anak saya sehat, kan itu alhamdulillah. Nah, ada yang menarik. Satu saat Allah menyuruh malaikat Jibril untuk turun ke bumi melihat apa yang sedang dilakukan hamba Allah. Turunlah malaikat Jibril ke bumi, dilihat ya, ada yang ya macam-macam lah, ada yang ingat sama Allah, ada yang lagi bermaksiat. Nah itu. Lalu ada yang menarik menurut malaikat Jibril, ada satu hamba Allah yang dia mendawamkan membaca alhamdulillah dalam segala jenis perasaan. Kalau kita kan kalau lagi bahagia baca alhamdulillah, banyak dapat rezeki, naik gaji, jabatan naik gitu kan, jadi ketua tim sukses pilkada gitu. Itu pokoknya kita berbau rezeki lah, bilang alhamdulillah. Tapi kalau ini orang bukan hanya dapat rezeki, dapat musibah, maka alhamdulillah. Sebenarnya ini kayaknya orang Indonesia ya, walaupun tidak diceritakan orang mana mereka juga. Karena orang Indonesia itu sering baca alhamdulillah Pak. Sering apa? Sering untung, sering syukur kan gitu ya. Ketika kita punya teman telepon, "Om, tolonglah nengokin saya Om." "Kenapa Mas?" "Iya, saya kemarin diserempet motor nih." "Oh, baru rumah sakit kan?" Kita tengokin, "Kenapa? Kok kaki perban ini serempet motor, tapi alhamdulillah untung yang nyerempet motor. Kalau mobil kan gitu ya, masih untung, masih alhamdulillah gitu." Nah itu kayaknya orang Indonesia. Jadi apa? Kata malaikat Jibril, ini menarik orang. Dia mendawamkan baca alhamdulillah bukan hanya dalam keadaan susah, dan bukan hanya dalam keadaan senang, tapi dalam keadaan susah tetap ucapin alhamdulillah, bersyukur aja mau. Mengadulah sama Allah. Ya Allah, ada yang menarik nih hambamu. Dia selalu mendawamkan membaca alhamdulillah dalam segala sesuatu. Kata Allah, coba cek di Lauh Mahfuz. Dicek di Lauh Mahfuz, ya Allah Maha tahu, cuma hanya mengetes malaikat Jibril. Dibuka, ternyata nggak ada
catatan si fulan itu untuk menjadi ahli surga, penghuni surga. Bingung malaikat Jibril, aduh, kok saya cari di lauh mahfuz nggak ada dia penghuni surga nih. Padahal dia mendawamkan kalimat yang baik, bersyukur kepada Allah. Lalu dia bukalah catatan di penghuni neraka, tapi walaupun dibuka, malaikat Jibril masih ragu. Ini orang baik, ngucapin alhamdulillah mulu, nggak ngeluh gitu Pak, intinya Pak. Ya, kan mengeluh itu sebenarnya menjauhkan kita dari rezeki. Mengeluh itu sebenarnya menutup rezeki kita. Mengeluh itu artinya akan tersumbat jalan keluar dari masalah-masalah kita. Jadi kalau kita ada masalah malah jangan mengeluh. Pertama istighfar, kedua alhamdulillah. Ya Allah, saya diuji begini, ya Allah, berarti Engkau masih ingat saya, ya Allah. Nah, dibuka catatan di lauh mahfuz ini untuk ke neraka, ternyata ada di situ. Akhirnya apa? Malaikat Jibril minta izin kepada Allah untuk turun lagi ke bumi, ingin mengingatkan kepada si fulan agar jangan hanya baca alhamdulillah, ya, tapi juga baca doa husnul khotimah, biar meninggalnya dalam keadaan baik. Kalau meninggalnya husnul khotimah, insya Allah, ya. Karena gini Pak, nggak semua, ya, kita ini kan nggak tahu nih Pak, di akhir hayat kita ini kita baik apa buruk. Makanya kita nggak boleh menjustifikasi orang lain. Kita nggak boleh menganggap orang lain lebih buruk daripada kita. La tahtakir mandunaka falikul syai'in maziyah. Tidak boleh kita menghina orang lain karena orang lain pasti punya kelebihan. Ya, kita bisa misalkan bertani, orang lain mungkin nggak bisa nani, tapi orang lain bisa nuka, kita nggak bisa nuka. Jadi setiap orang pasti punya kelebihan dan kita nggak boleh menghina kekurangan dari orang lain yang punya kekurangan, pasti dia punya kelebihan. Nah, maka tidak ada jaminan ketika kita meninggal dunia kita ini bakal baik, kalaupun kita sekarang berbuat baik. Ini kita sekarang rajin sholat di masjid, apakah ada jaminan ketika kita mau meninggal kita dalam keadaan masih seperti ini? Banyak Pak kisah-kisah yang orang soleh ternyata tergelincir. Ada orang soleh, soleh sekali, orang alim, bahkan dia takut kepada Allah sampai sering menundukkan kepalanya ketika berjalan karena takut melihat maksiat. Satu saat terdengarlah sama si pelacur saat itu. Ada pelacur yang terkenal, pelacur mahal, kelas kakap lah, banyak ya. Kalau sekarang mungkin pejabat apa pengusaha ngincer dia. Kalau zaman dulu tuh ya pokoknya dia ini orang-orang kaya lah, pedagang-pedagang kaya. Nah tapi si pelacur ini penasaran dengan si pemuda yang dikatakan orang soleh ini. Nah si pemuda ini sering banget lewat rumah si pelacur itu. Jadi kalau zaman dulu pelacur itu di rumahnya masing-masing. Jadi dia bikin semacam kursi atau kasur di depan rumah, di teras, di tiduran. Jadi lewat tuh si santri lah, si orang soleh ini. Ya dia tahu itu rumah pelacur terkenal, orangnya cantik luar biasa. Dipanggil lah sama si pelacur ini. Wahai pemuda, saya boleh minta tolong? Wah dia nggak berani untuk melihat si pelacur, dia menundukkan kepalanya. Tapi satu sisi dia juga berhenti karena ada seorang wanita yang minta tolong. Lalu dia bilang sambil menunduk wajah, ada apa? Tolong, ada yang rusak di rumah saya, tolong perbaiki. Masuklah si santri ini, karena si santri ini sebenarnya juga suka, karena dia tahu wanita ini cantik, di luar dari masalah dia orang yang tidak baik ya, secara sosial. Datang masuk ke rumah itu, dia betulkan mana yang rusak, ini nih ya, apa aja asal dia tunjuk, misalkan air lah rusak segala macam. Akhirnya dikunci lah pintu sama si pelacur, ya dikunci itu. Lalu dia bilang, sekarang kamu milik saya. Kalau kamu tidak mengikuti saya akan teriak. Maka kamu ikuti saya. Pilih 3 hal. Kamu berhubungan dengan saya, atau yang kedua kamu minum mie haram, atau yang ketiga bunuh anak kecil di rumah saya. Jadi dia punya anak kecil di rumahnya.
Apa yang terjadi? Si santri ini mikir, kalau berhubungan badan ini dosa besar, zina, ya, membunuh orang juga dosa besar, membunuh anak kecil. Nah, yang paling ringan minum. Udah diambil pilihan haram. Setelah dia minum haram, apa yang terjadi? Semua dia lakukan karena terganggu pikirannya. Dia berzina dengan perempuan itu, dan ketika dia sedang berzina dia melihat anak kecil, takut nanti ya namanya orang lagi mabuk kan, ya anak kecil mana bisa bicara kesana kesini, tapi dia takut gitu, dilihatin lagi dibunuh juga anak kecil. Su'ul khotimah di akhir hayat, padahal ini orang soleh gitu. Apakah ada jaminan, Pak? Kita sekarang paling takut bermaksiat, apalagi nauzubillah ya, maksiat-maksiat besar. Tapi tiba-tiba tergelincir kita dalam kondisi yang kita sendiri nggak tahu. Orang yang berbuat salah itu, Pak, makanya kenapa kita lihat itu waktu berbuat salah, nyuri motor, ya gagahnya minta ampun, ya begal sampai bawa-bawa senjata. Tapi ketika ditangkap nangis tersungkur depan polisi. Pertama, Pak, ya dia menyesal. Dia menyesal walaupun itu mah udah ya. Ada ibu-ibu yang mencuri di Indomaret, dia pura-pura pingsan padahal mencuri susu. Ya, kita nggak tahu ya, bisa jadi itu benar buat minum susu bayinya. Kalau menurut saya, ketika ada ibu-ibu begitu, ya ada yang mencuri misalkan di daerah kita, Pak, janganlah dipukulin lah. Ya bisa jadi dia benar-benar mau mencuri itu buat makan. Walaupun itu salah mencurinya. Sampai kata Rasulullah, anakku Fatimah, walaupun kamu anak saya, kalau kamu mencuri, aku yang akan motong tangannya. Memang nggak boleh namanya mencuri dalam hukum agama. Ya, dalam hukum apapun, agama apapun sebenarnya tidak boleh. Tapi kita juga harus peka. Bisa jadi yang melakukan itu memang dia nggak mampu, ya akhirnya dia melakukan itu. Tapi artinya menyesal. Orang-orang yang ketangkep korupsi, ya, kecuali kalau korupsi itu terlalu dia udah kaya, korupsi itu kan pasti dia punya jabatan, berarti dia punya kekayaan karena kurang. Yang sempat saya bahas, kalau tidak salah pernah saya bahas, Adam, Hawa, nafsu. Jadi dia sudah punya Hawa, tapi pengen nafsu, pengen Hawanya itu memakai nafsu. Nah, semua itu adalah penyesalan, Pak. Makanya kita pun nggak tahu di akhir hayat kita itu dijamin surga apa neraka, baik apa buruk, husnul khotimah apa suul khotimah. Makanya doa, Pak, ba'da sholat, ya Allah, mudah-mudahan setelah kita doa yang memang kita tahu, tutup doanya dengan ya Allah, berikan aku husnul khotimah, di akhir kita baik. Karena perjalanan kita, ya, ini di sekolahan kan, kalau ketika sekolah kelas 1 sampai kelas 6 SD, Pak, itu pasti ada masa di mana kita Bandung, ya, entah kelas 3 atau kelas 4, rata-rata kelas 4, kelas 5 itu Bandungnya. Tapi kelas 6 kan disuruh anteng lah anak ujian, karena dikontrol sama guru, kalau masih Bandung juga bisa nggak lulus kita, kan gitu. Jadi proses tuh yang penting di akhirnya baik. Maka dua surat, malaikat Jibril menyuruh kepada si fulan ini, pulang, kamu saya cek di buku catatan, kamu bagus mengamalkan alhamdulillah, tapi ternyata di Lauhul Mahfuz nggak ada catatan kamu di surga, catatan kamu di neraka. Maka saya ingin memberikan saran, tambah doa husnul khotimah. Apa yang dikatakan oleh si fulan ini, Pak? Kan diceritakan, ini saya Jibril gitu. Wahai Jibril, kalau memang saya sekarang ini mendawamkan alhamdulillah dalam segala jenis sesuatu yang saya rasakan, yang saya dapatkan, lalu di Lauhul Mahfuz catatan saya di neraka, ya saya mengucapkan alhamdulillah kalau memang saya ditakdirkan di neraka, tapi saya tetap berusaha untuk berbuat baik dan selalu bersyukur atas pemberian dari Allah. Tuh, Pak, coba. Jadi orang ini merasa bersyukur aja walaupun catatan amalnya di neraka. Nah, malaikat Jibril akhirnya pulang tuh. Dia cerita sama Allah, ya Allah, begini-gini. Kata Allah, coba cek lagi di Lauhul Mahfuz.
Setelah dicek ternyata sudah berubah dari neraka ke surga. Padahal belum diamalin tuh doa husnul khotimah. Kenapa? Karena dia memang sudah berserah diri kepada Allah. Itu Pak, kunci kedua adalah kita berserah diri kepada Allah dengan apa? Alhamdulillah itu. Kita bersyukur Pak. Kalau sekarang kita mengeluh, ya Allah sulit banget ya. Berapa bulan ini usaha saya lagi seret ya Allah. Kok berapa bulan ini kayaknya hidup saya lagi nggak enak nih ya Allah, sakit-sakitan terus. Coba Pak, kalau kita mau merenung Pak, kita sakit berapa bulan? Usia kita berapa? Kalau matematika Pak, lebih lama kita sehat apa sakit Pak? Kita lagi diuji ekonomi ya. Saya sampai hijrah Pak, dari Depok ketika pandemi tahun pertama itu ya, lagi tutup ayam bakar segala masih punya simpanan lah kita. Pada akhirnya mertua saya meninggal setahun setelah pandemi itu kan, pandemi 3 tahun, mertua saya meninggal. Akhirnya mertua laki minta izin untuk dihibur karena mertua laki sedih banget mertua perempuan meninggal. Jadi istri dan anak-anak saya tinggallah di Kayu Manis selama hampir 3 bulan karena kan belajar pun online. Akhirnya saya diajak sama Brimob dari Danjon Cikarang untuk membantu beliau di Cikarang. Jadi beliau di Brimob, tapi beliau punya usaha limbah di Cikarang. Jadi saya membantu karena dia punya kantor. Jadi saya membersihkan kantornya dulu awalnya karena ada saudaranya datang dari Aceh, baru sehari nginep di kantor itu kesurupan, pulang ke Aceh meninggal gitu. Jadi memang ada kejadian-kejadian lah di kantor itu di Cikarang. Jadi si bosnya nggak ada di kantor, anak buahnya ngelihat kunci dari dalam kamar bosnya tiba-tiba kekunci sendiri gitu ya. Ada suara orang mandi segala macam gitu. Ya kayak gitu-gitu tuh. Dibongkar sama tentara sama polisi kan kuat pintunya nggak bisa karena dikunci dari dalam. Mau dipaksa pakai linggis satu pintunya kan mahal. Ya akhirnya ya alhamdulillah ada beberapa saksinya tuh orang-orang Aceh. Ya Ustadz Alian tuh ada salah satu teman Ustadz Alian juga, Mbak Agustri, yang melihat sudah pada nyerah. Ya udah saya turun tangan. Ya dengan baca doa, alhamdulillah nggak pakai tenaga kita buka aja, kebuka gitu. Ya kebetulan aja mungkin udah capek kali kunci pintunya ya, udah didobrak, udah didorong nggak bisa. Pas saya terakhir saya kebuka gitu aja. Jadi itulah saya di situ di Cikarang hampir 6 bulan. Saya di Cikarang hampir 6 bulan membimbing karyawan limbah itu dalam pengajian. Jadi saya ngajar tuh Riyadhus Shalihin, kalau maghrib kita ngaji sholat berjamaah, ngaji di Riyadhus Shalihin di kantor. Kadang saya menemani Brimob itu di masuk ke perusahaan-perusahaan, sampai pada akhirnya saya membimbing Wadanion Cikarang saat itu. Jadi melepaskan ilmu-ilmu susuk segala macam katanya dia punya itu, saya bantu hilangin. Akhirnya dia sholatnya rajin, azan langsung ke masjid, azan itu langsung ke masjid, luar biasa. Kan dulu nggak sholat. Nah selama berapa bulan setelah itu saya ditarik lagi ke Depok oleh Brimob Kelapa II untuk membangun masjid di Gas Alam Hidayatul Hussein. Nah di situ saya bangun masjid. Nah si Brimob Wadanion Cikarang ini telepon saya terus, kapan balik lagi Ustaz ke Cikarang, siapin rumah segala macam. Tapi saya akhirnya niat balik lagi ke Depok. Nah saat itu Wadanion Cikarang kena COVID, Wadanion Cikarang masuk rumah sakit di mana? Yang di Cilitan? Hah? Yang rumah sakit Brimob itu ya? Rumah sakit Brimob rumah sakit itu. Masuk di situ, masih telepon saya, Ustaz, kalau saya sembuh saya mau bantu pembangunan masjid. Ya, telepon tapi bukan WA. Nah, besoknya habis telepon meninggal dunia. Jadi kalau menurut saya insya Allah husnul khotimah. Nah itu husnul khotimah. Dia mengaku Pak, dia mengaku kalau saya mau buka luar biasa ya, kejadian KM yang pembunuhan FPI itu dia tahu ceritanya. Jadi ya dia cerita sama saya lah, bukan nangis segala macam. Jadi ini kayak begini-gini nih, ya kita berusaha nenangin, berusaha
ngarahin. Ya alhamdulillah Allah kasih hidayah. Gitu. Allah kasih hidayah luar biasa. Ibadahnya azan buru-buru langsung dia tinggalin pekerjaan apapun. Gitu. Terakhir kan itu seminggu sekali saya terapi. Seminggu sekali saya terapi, saya kuatin, saya buang ya yang negatif-negatifnya. Alhamdulillah husnul khotimah. Husnul khotimah. Dia banyak bersyukur kepada Allah. Di akhir hayatnya itu dia banyak bersyukur. Nah, ini yang terjadi Pak, bahwasanya orang-orang yang Allah berikan keutamaan hidayah kita nggak tahu. Yang tadi saya cerita awal, santri orang soleh malah di akhir hayatnya terperangkap melakukan perzinahan, membunuh, minum minuman keras. Tapi ada salah satu kisah nyata yang saya dampingi, ya. Terus saya juga mendampingi ada di komplek Pertamina seorang kakek lah, bapak-bapak lah, usia 60, belum 60, 50 sekian, dulunya orang kaya di komplek Pertamina, karena udah meninggal. Jadi orang kaya raya, dia punya penyakit, udah 9 tahun katanya tidak pernah berhubungan sama istrinya nggak pernah mau, gitu. Karena dia juga sakit. Padahal dulunya orang paling, ya termasuk orang paling kaya di komplek Pertamina ini. Nah, hari-harinya apa? Dia hanya main kartu aja. Sholat enggak, apa enggak, main kartu di gardu dulu di, kalau Bapak tahu komplek Pertamina, di situ ada taman pijar. Ya sekarang taman pijar namanya. Di situ dulunya tempat orang main kartu. Ya ada pakai duit lah, kita tahu namanya main kartu. Itu dekat sekolah Curug 3, itu sekolah anak saya itu. Jadi saya ngajar kitab Sapinah keliling rumah malam Jumat. Saya awal datang dari Priok itu ngajar di Masjid Riki malam Senin, Riyadhus Shalihin, lalu ngajar rumah-rumah itu. Awalnya rumah-rumah itu yang minta dibersihin lah, karena di situ sering banget kehilangan uang. Jadi bukan hanya satu rumah, tapi beberapa rumah di CCTV nggak ada malingnya, tapi selalu hilang. Di lemari tiba-tiba hilang berapa juta gitu. Tapi nggak ada nampak yang ambil, makanya kita benteng. Nah, akhirnya saya bikin pengajian malam Jumat keliling pada Isya, Yasinan. Karena kan di Masjid Pertamina dulu masih dikuasai oleh sahabat-sahabat kita dari Wahabi lah. Jadi agak berat untuk Yasinan. Jadi akhirnya saya keliling Yasinan malam Jumat dan Sapinah saya ngajar. Sampai jam 11, jam 12 itu keliling. Nah, satu saat udah berjalan berapa bulan, ada satu rumah. Nah, si orang ini, bapak-bapak ini yang sering main judi itu, nggak tahu kenapa pengen berobat ke saya, pengen curhat lah, bukan berobat, pengen curhat, berobat juga, karena dia katanya nggak bisa bangun, dia, ya makanya istrinya menolak. Kedua juga pengen curhat tentang istrinya itu, karena istrinya udah 9 tahun katanya nggak pernah mau berhubungan. Nah, saya bilang ya udah, kalau mau nanya-nanya tentang itu, ikut pengajian dulu malam Jumat gitu. Ikut pengajian nanti malam Jumat di satu rumah yang ketempatan. Di situ dia dengar saya ceramah. Dari situlah langsung kontan Allah kasih hidayah. Baru ketemu saya di malam Jumat itu dia dengar ceramah. Dia langsung takut sama Allah. Dan di situ hampir tiap hari ke rumah saya. Sampai dulu rumah saya ditinggiin itu, salah satunya dia yang modalin. Nah, dulu rumah saya kebanjiran terus di Depok tuh, anak kali kan di bawah kali, dekat kali. Sampai dia wah betul-betul hartanya tuh dikasih banget ke kita. Jadi dia benar-benar udah ibadah lah, sholat terus, rajin, pengajian di rumahnya pun selalu di ini, sampai meninggalnya pun ya, itu ketika saya mau ke Kayu Manis ke mertua. Nah, dia tetap pengen datang ke rumah saya walaupun lagi sakit kakinya bengkak. Datang ke rumah, diantar sama orang, terus saya antar lagi ke rumahnya, saya terapi. Saya bilang sama istrinya, selama 3 hari jangan ditinggalin ya. Jadi rawat terus nih suami. Jadi suami istri ini udah baik-baik banget, udah harmonis lah gitu. Itu selama berapa bulan dekat sama saya. Saya bilang, Bu, saya juga nggak ngeh Pak ngomong kayak gini. Bu, selama 3 hari jangan ditinggal si bapak. Saya berangkatlah ke Kayu Manis. Berangkat ke Kayu Manis. Pas hari ketiga saya telepon sama istrinya.
baru nyampe Kayu Manis, telepon tuh almarhum Pak Ustadz pulangnya kapan? Nah kan saya baru pulang, baru nyampe di Kayu Manis di mertua. Ya paling nantilah 2-3 hari saya bilang gitu kan. Jangan lama-lama Pak Ustadz, nanti kalau Pak Ustadz pulang ke Depok saya masakin masakan enak gitu. Pokoknya dia jago masak, selalu masakin, ya luar biasa lah perhatian. Nah pas malam ketiga saya kok, kan saya nggak pernah tidur Pak kalau malam. Kok jam 1 saya kerasa nggak enak. Saya bangunin istri tuh. Kok keinginan ke Depok terus, saya bilang, apa kita besok pulang ya? Emang kenapa Pak? Udah, itu perasaan aja kata istri. Udah saya zikir lagi. Bener jam 2 apa setengah 3 saya ditelepon sama istrinya. Pak Ustadz almarhum, sudah meninggal suami saya. Jadi dia ngobrol sama istrinya, terus istrinya pas tahajud, pas rakaat terakhir mau sujud di sejadah ada wajah suaminya. Nah suaminya itu lagi ngobrol, duduk di kursi ruang tamu masih situ. Jadi ketika mau sujud terakhir, dia dengar suara kayak jatuh tangan dari bangku itu. Dia merasa nggak enak melihat di sujud itu ada gambar wajah suaminya. Dia sujud sambil nangis, sambil sholat dia lihat suaminya udah nggak ada. Jadi luar biasa di saat malam itu dia berzikir terus berzikir di bangku itu dia. Gitu. Dan dia langsung bilang, saya telepon saya datang. Pak Ustadz, tepat 3 hari. Pak Ustadz, emang saya ngomong apa? Iya Ustadz bilang 3 hari, jangan kemana-mana. Jadi istrinya kan suka kegiatan ibu-ibu lah kemana-mana. Selama 3 hari memang nggak boleh saya suruh tinggal. Jadi ini orang yang luar biasa. Menurut saya insya Allah husnul khotimah, karena istrinya rajin puasa. Ketika dekat sama saya juga, itu setiap puasa Senin Kamis suaminya beliin buka puasa bareng saya. Ini orang baik, sering makan di bakso ini, kadang dia bakso di dekat Depan. Wah dia senang banget bakso di sini. Jadi inilah Pak, kita nggak tahu akhir hayat kita husnul khotimah apa suul khotimah. Nah, tapi kita berusaha untuk berbuat baik. Nah kalimat alhamdulillah ini kalimat kebaikan. Kita berserah diri kepada Allah, tapi kita bacakan alhamdulillah. Jadi bersyukurlah. Intinya walaupun alhamdulillah paling kita baca saat di sholat ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu nantilah saya akan bahas sejarah bacaan itu Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu ada sejarahnya kalimat itu. Buat apa? Buat penguatan kita. Ya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu sejarah kalimat itu. Subhanallah dari Nabi Adam dan la haula ya Nabi Muhammad SAW. Nanti kita bahas ini Pak. Ya, istighfar dan alhamdulillah. Ini yang saya pengen bahas bulan kemarin, tapi belum tamat. 2 kalimat ini kalau kita terapkan dalam hidup kita aman. Nanti juga kita akan bahas kalau ada masalah yang berat, jalani 6 hal yang dicontohkan Rasulullah, maka akan dikasih jalan keluar. Tapi paling tidak sebelum masuk ke 6 hal itu, kita dapatkan istighfar minimal 100 kali. Baca astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau kita lagi sendirian nongkrong ya, lagi nunggu apapun, lagi dagang misalkan nunggu dagangan, astagfirullahaladzim. Kalau kita berpikiran kok sepi banget dagangan saya, astagfirullahaladzim. Kok kerjaan saya begini terus ya Allah, lagi ada masalah, astagfirullah. Terus baca istighfar, biar nanti Allah yang menuntun kita. Kalau kita ribut di rumah, kesal sama istri, astagfirullahaladzim. Saya banyak Pak, namanya kita kan seorang namanya seorang suami, katanya suaminya ustadz, kiai, ulama, Umar bin Khattab aja istrinya kan luar biasa galak. Baca istighfar Pak, buat mengademin hati kita, cahaya ke hati. Jadi kita nggak terlontar kalimat talak ke istri dikit-dikit kan gitu kalau ada emosi. Sampai dapat berita saya kan di Jajar ada seorang laki-laki yang soleh baik laki-laki ini. Saya baca beritanya aja sampai menangis. Jajar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, pas pandemi itu masalah. Jadi si laki-laki ini usaha kerjanya di Pemkot Depok pokoknya di BUMD lah.
Jadi dia itu kerjanya lumayan, rumahnya juga mewah di Jati Jajar, rumah Jati Jajar tempat saya dekat ngajar itu. Jadi dia itu ya sering pulang malam ya, sering ini ya sering lagi susah lah kondisi ekonominya, ribut terus sama istrinya. Anaknya tuh anaknya 2 kalau tidak salah, yang perempuan SMP apa SD, SMP kalau tidak salah, yang laki-laki yang kecil. Nah ketika itu, kejadian itu kan, dia sholat subuh, jadi malam pulang ribut sama istrinya, akhirnya dia ke masjid Pak. Dia ke masjid sholat tahajud, dia cerita di BAP, di sholat tahajud dia sholat subuh berjamaah. Bayangin, berarti kan orang sholat itu tahajud, sholat subuh berjamaah. Pas habis sholat subuh dia pulang ke rumah, ya ternyata dia membunuh istri dan anak perempuannya. Ya, jadi pakai golong itu dia bunuh, tapi istrinya tidak meninggal, hanya cacat. Anaknya yang meninggal, yang perempuan dibunuh sama dia. Coba, makanya ini Pak, istighfar ini buat apa? Hati kita takutnya dengan kita lagi hilang, itu setan masuk, iblis masuk tuh Pak. Makanya kalau ditanya-tanya kan yang tadi saya cerita di awal di penjara itu, ketika orang nangis menyesal, ya dia pun nangis di penjara itu. Dia nangis menyesal, anak perempuannya cantik. Ya. Coba Pak kalau kita merenungin dulu Umar bin Khattab mengubur anak perempuannya hidup-hidup, dikubur hidup-hidup anak perempuannya. Ya. Makanya dia ketika khutbah Jumat tuh Umar bin Khattab ketika sudah mualaf, sudah jadi sahabat Rasul, setiap beliau khutbah Jumat di masjid, di mimbar itu sering tertawa sendiri di tengah khutbah, sering juga menangis. Dia menangisnya apa? Karena mengingat tempat mimbar yang dipakai khutbah ini dulunya tempat berdirinya Rasulullah, kan Rasulullah sudah ada. Tempat berdirinya Rasul di bawah pohon, karena Rasulullah dulu kan sering ceramah di bawah pohon. Jadi sebelum jadi masjid itu kan itu pohon rindang, ya, itu dijadikanlah mimbar dan tempat masjid. Jadi ingat Umar, ya Allah, bagaimana kebersamaan saya dengan Rasulullah. Nangis di tengah khutbah. Ya, tapi tidak diceritakan. Ya, ada sahabat yang bertanya, kenapa kamu ketika khutbah kok sering nangis sendiri, sering ketawa sendiri? Senyumlah. Nah kalau nangis ingat Rasul, kalau senyum tuh ingat ketika dia masa jahiliyah sampai menguburkan anak perempuan yang hidup-hidup. Kenapa? Karena zaman dulu punya anak perempuan tuh hina. Ya, makanya dengan istighfar, banyak baca istighfar. Kita banyak merenung, Pak. Kalau kita lagi marah sama istri, banyak istighfar. Istighfar agar apa? Nggak masuk tuh bisikan negatif iblis tuh. Ya, kadang kan perempuan begitu Pak, semua sama. Ya, jangan sampai kita, kok saya punya istri tuh ribut mulu sih, melawan mulu, nggak kayak istri orang lain. Nah, istri orang lain nggak kelihatan sama kita Pak. Mungkin lebih parah daripada istri kita. Jadi kita bersyukur melihat. Ya kecuali kalau dia sudah selingkuh. Saya bilang sama istri saya sebelum menikah, makanya saya perjanjian tuh sebelum menikah, kalau mau menikah dengan saya akan bimbing, saya akan jaga, dan saya tidak akan tinggalkan kecuali 3 hal. Pertama, berbohong, ya, itu bisa saya tinggalkan kalau berbohong. Yang kedua, selingkuh. Yang ketiga, menyakiti hati orang tua saya. Itu 3 hal. Kalau menyakiti hati saya, wajar, namanya kita manusia, pasti kita sering menyakiti. Ya, kalau dia nggak bisa masak, lagi masalah, bisa beli makanan. Gitu. Kalau dia nggak bisa rapi-rapi rumah, lagi masalah, kita bisa bantu. Tapi kalau dia udah bohong, nah, ini timbul masalah-masalah baru, nanti dia masalah besar. Kalau dia selingkuh, udah cut aja lah. Ya, nanti kalau kenal sama pemain bola tuh Arkan Pratama katanya lagi hoak itu kayaknya. Jadi kalau ada yang selingkuh harus susah Pak. Banyak yang berobat ke saya, konsultasi selingkuh. Ada salah satu jamaah saya sampai saya bilang, tolong kamu cek rumah kamu, dia sekuni timbang biasanya, kerja malam pulang pagi. Kenapa Ustaz? Enggak, saya feeling saya enak. Coba disuruhlah adik iparnya datang ke rumahnya malam-malam ke kontrakannya. Ternyata ada sepatu laki-laki. Nah, mau didobrak, saya bilang jangan dulu. Telepon dulu Ustaz setempat, telepon RT setempat dan ditemani.
Pas ternyata bener ngumpul didobrak, ada motor dalam rumah, motor laki-laki dan ada laki-laki lain dalam rumah itu. Itu baru kejadian. Sekarang udah ngambil takut polisi juga, saya nganterin ke Polres Cimanggis. Jadi kayak gitu tuh Pak. Ya, kita bersyukur kepada Allah dan kita banyak istighfar. Karena istighfar ini buat benteng kita Pak. Ya, jangan pernah khawatir. Ya, semua istri pasti punya kekurangan, semua keluarga pasti punya kekurangan. Tapi paling intinya kita sebagai kepala keluarga yang bisa menutupi kekurangan itu. Lihat istri kita lagi tidur Pak, kalau kita lagi mana? Oh ya Allah, iya, raut wajahnya capek, lelah, habis urus anak, urus keluarga. Saya marah-marah, padahal saya masih bisa depresi keluar rumah. Dia mah di rumah urus anak, urus keluarga. Ya, istri kita kan nggak pernah bebas Pak, hidupnya ketika sudah menikah dengan kita. Ya, kalau masih bebas ya, itu berarti kebangetan. Rata-rata udah kita di rumah, dia ngejagain rumah, ngejagain anak, sampai dia nggak mau melihat penampilan dia sendiri. Lihat wajah Pak ya, terutama kerutan di matanya, lelahnya itu. Jangan lihat di bibirnya Pak, takutnya ilfil. Ada air mengalir, jangan. Jadi lihat di wajah lelahnya. Lihat juga ke anak-anak kita, kalau kita lagi marah ke anak kita lihat, ya Allah, ini anak saya, ini darah daging saya. Coba banyak istighfar untuk benteng diri kita dan banyak bersyukur. Jangan sering mengeluh, apalagi status WA. Ya Allah, gini amat sih. Ya, hindarin itu Pak. Banyak istighfar dan jangan banyak mengeluh. Mudah-mudahan kita semua pengurus DKM masjid dan para jemaah, para donatur yang suka memakmurkan masjid juga diberikan keberkahan oleh Allah. Jadi pesan Pak, kita nih hidup nggak akan lama, ya. Jadi jangan merasa kita masih muda, masih jauh, ya. Nggak ada yang tahu. Jadi yang apalagi yang sudah sepuh ya, tetap harus persiapan. Yang masih muda juga kita persiapan kematian, kita hidup. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita mencari persiapan untuk akhirat, tapi kita jangan juga lupakan dunia. Iman di dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kita beramal ibadah ya untuk dunia seakan-akan kita hidup selamanya, tapi kita beramal juga untuk akhirat seakan-akan besok hari kita meninggal dunia. Mudah-mudahan kapanpun kita meninggal dunia dalam keadaan kita bisa sudah membimbing keluarga kita dengan baik dan meninggal dunia kita dalam keadaan husnul khatimah. Saya mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa sambung lagi silaturahmi kita bulan depan, dan mudah-mudahan di Maulid Nabi kita bisa menguatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan pelaksanaan Maulid. Saya mengimbau, mengajak saudara-saudara saya khusus Masjid Nurul Khairat, jangan sampai momen Maulid kita tidak ya bersyukurlah, walaupun sederhana, nggak perlu mewah ya. Kita adakan Maulid untuk memperbanyak sholawat. Kalau bisa cari tema maulidnya juga pengisinya yang menerangkan tentang hakikat maulid, jangan hanya sekedar seremonial saja. Tapi kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Kenapa kita ingin menjadi umat Rasulullah? Itu yang dibahas. Insya Allah kajian bulan depan masih belum masuk kitab, kita akan bahas, walaupun bukan di ceramah maulid, saya akan bahas tentang sholat terakhir Rasulullah SAW dan apa amanah Rasul buat kita sebagai umatnya sebelum meninggal dunia. Dan satu lagi, kenapa kita bangga menjadi umat Rasulullah SAW. Kita akan bahas di bulan depan. Ingetin saya kalau saya lupa ya, karena yang ingat nanti saya akan kasih hadiah minyak bimoli, minyak alimah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah Maafkan saya.